Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Kalmerita Sari dengan NIM 2105020033, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Umrah. Di sini saya akan membahas tentang karakteristik masyarakat dengan mata kuliah pengantar sosiologi dengan dosen pengampu Ibu Rahma Syafitri M.Soh. Masyarakat atau society diartikan sebagai sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata masyarakat sendiri berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antara entitas-entitas. Adapun pengertian masyarakat menurut para ahli. Yang pertama, Selo Sumarjan. Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Kemudian yang kedua, Max Weber. Masyarakat sebagai suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Kemudian yang ketiga, Emil Durkheim. Masyarakat adalah suatu kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Kemudian yang keempat, Karl Marx. Masyarakat adalah suatu struktur yang menderita ketegangan, organisasi ataupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakteristik adalah mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Sehingga karakteristik masyarakat ialah sekelompok orang yang berada dalam satu lingkup yang mempunyai sifat khas masing-masing sesuai dengan perwatakan tertentu. Kemudian ada juga ciri-ciri masyarakat yang pada umumnya ialah yang pertama, manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri atas 2 orang. Kemudian yang kedua, bergaul dalam waktu yang cukup lama. Sebagai akibat hidup bersama, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia. Kemudian yang ketiga, sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Yang keempat, merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait satu dengan yang lainnya. Kemudian ada juga golongan masyarakat, terdiri dari masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat lama. Jadi, masyarakat tradisional di dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Kehidupan mereka belum terlalu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari luar lingkungan sosialnya. Masyarakat ini dapat juga disebut masyarakat pedesaan atau masyarakat desa. Karakteristik dan ciri-ciri masyarakat desa yang pertama yaitu homogenitas sosial, yaitu masyarakat desa pada umumnya terdiri dari satu atau beberapa kekerabatan saja, sehingga pola hidup, tingkah laku maupun kebudayaan sama atau homogen. Oleh karena itu, kehidupan di desa biasanya terasa tentram, aman, dan tenang. Hal ini disebabkan oleh pola pikir, pola penyikap, dan pola pandangan yang sama dari setiap warganya dalam menghadapi suatu masalah. Kemudian, yang kedua, hubungan primer.
Pada masyarakat desa, hubungan kekeluargaan dilaksanakan secara akrab. Semua kegiatan dilakukan secara musyawarah, mulai dari masalah-masalah umum, masalah besar, sampai masalah pribadi. Kemudian, yang ketiga, kontrol sosial yang ketat. Hubungan pada masyarakat pedesaan sangat intim dan diutamakan, sehingga setiap anggota masyarakatnya saling mengetahui masalah yang dihadapi anggota yang lain. Kemudian yang keempat, gotong royong. Nilai-nilai gotong royong pada masyarakat pedesaan tumbuh dengan subur dan membudaya. Semua masalah kehidupan dilaksanakan secara gotong royong. Kemudian yang kelima, ikatan sosial. Setiap anggota masyarakat desa diikat dengan nilai-nilai adat dan kebudayaan secara ketat. Bagi anggota yang tidak memiliki norma atau tidak memenuhi norma dari kaidah yang sudah disepakati akan dihukum dan dikeluarkan dari ikatan sosial dengan cara mengucilkan. Kemudian, magic religius. Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat desa sangat mendalam. Bahkan, setiap kegiatan kehidupan sehari-hari dijiwai, bahkan diarahkan kepadanya. Kemudian yang ketujuh, pola kehidupan. Masyarakat desa bermata pencaharian di bidang agraris, baik pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Dalam mengelola mata pencaharian tersebut, semata-mata tetap tidak ada perubahan atau kemajuan. Hal ini disebabkan pengetahuan dan keterampilan para petani yang masih kurang memadai. Oleh karena itu, masyarakat desa sering dikatakan masyarakat statis dan monoton. Kemudian yang kedua, masyarakat modern. Masyarakat modern adalah masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban dunia masa kini. Perubahan-perubahan itu terjadi sebagai akibat masuknya pengaruh kebudayaan dari luar yang membawa kemajuan, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seimbang dengan kemajuan di bidang lainnya, seperti ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Bagi negara-negara sedang berkembang seperti halnya Indonesia, pada umumnya masyarakat modern ini disebut juga masyarakat perkotaan atau masyarakat kota. Karakteristik dan ciri-ciri masyarakat kota yaitu yang pertama, heterogenitas sosial. Kota merupakan melting pot bagi aneka suku maupun ras, sehingga masing-masing kelompok berusaha di atas kelompok yang lain. Misalkan, mengumpulkan atau mengorganisir anggota kelompoknya secara rapi, memelihara jumlah anak yang banyak bagi kelompok minoritas, dan sebagainya. Di samping itu, kepadatan penduduk memang mendorong terjadinya persaingan dalam pemanfaatan ruang. Kemudian yang kedua, ada hubungan sekunder. Dalam masyarakat kota, pergaulan antara anggota serba terbatas pada bidang hidup tertentu. Misalkan, teman kerja, teman seagama, atau seorganisasi yang lainnya. Jadi pergaulan yang mendalam secara kekeluargaan dan saling mengisi kebutuhan sangat sulit dilakukan. Toleransi sosial. Pada masyarakat kota, orang tidak memperdulikan tingkah laku sesamanya secara mendasar dan pribadi, sebab masing-masing anggota memiliki kesibukan tersendiri. Sehingga kontrol sosial pada masyarakat kota dapat dikatakan lemah sekali. Kemudian yang keempat, kontrol sekunder. Anggota masyarakat kota secara fisik tinggal berdekatan, tetapi secara pribadi atau sosial berjauhan, di mana bila ada anggota masyarakat yang susah, senang, jahat, dan lain sebagainya, anggota masyarakat yang lain tidak mau mengerti. Urusan orang lain biarlah diurus sendiri, sedangkan ia sibuk mengurus tugasnya sendiri. Kemudian yang kelima, mobilitas sosial.
Di kota sangat mudah sekali terjadi perubahan atau perpindahan status, tugas, maupun tempat tinggal. Tidak jarang orang semula bekerja pada suatu instansi kemudian bekerja kepada instansi lain yang lebih menguntungkan. Kemudian yang keenam, individual. Akibat hubungan sekunder maupun kontrol sekunder, maka kehidupan masyarakat di kota menjadi individual. Apa yang mereka inginkan dan rasakan harus mereka rencanakan dan laksanakan sendiri. Bantuan dan kerjasama dari anggota masyarakat yang lain sulit untuk diharapkan. Kemudian yang ketujuh, ikatan sukarela. Walaupun hubungan sosial bersifat sekunder, tetapi dalam organisasi tertentu yang mereka sukai seperti kesenian, olahraga, atau politik, secara sukarela ia menggabungkan diri dan berkorban. Kemudian, segregasi keruangan. Terjadi pola sosial yang berdasarkan pada sosial ekonomi, ras, agama, suku bangsa, dan sebagainya. Maka dari itu terjadi pemisahan dalam kelompok-kelompok tertentu. Oleh karena itu, di kota sering kita jumpai kampung Cina, kampung Arab, kampung beragama Islam atau kauman, kaum elit, dan sebagainya. Kemudian golongan masyarakat terakhir adalah masyarakat transisi. Masyarakat transisi ialah masyarakat yang mengalami perubahan dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lainnya. Misalnya, masyarakat pedesaan yang mengalami transisi ke arah kebiasaan kota, yaitu pergeseran tenaga kerja dari pertanian dan mulai masuk ke sektor industri. Kemudian, ciri-ciri masyarakat transisi adalah adanya pergeseran dalam bidang pekerjaan, kemudian adanya pergeseran pada tingkat pendidikan, yang ketiga mengalami perubahan ke arah kemajuan, keempat masyarakat sudah mulai terbuka dengan perubahan dan kemajuan zaman, kelima tingkat mobilitas masyarakat tinggi, dan biasanya terjadi pada masyarakat yang sudah memiliki akses ke kota, misalkan jalan raya. Kemudian yang terakhir, kriteria masyarakat. Menurut Marion Levy, diperlukan 4 kriteria yang harus dipenuhi agar sekumpulan manusia bisa dikatakan atau disebut sebagai masyarakat. Yang pertama, ada sistem tindakan utama. Yang kedua, saling setia pada sistem tindakan utama. Ketiga, mampu bertahan lebih dari masa hidup seorang anggota. Yang keempat atau yang terakhir, sebagai atau seluruh anggota baru didapat dari kelahiran atau reproduksi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adela Karmelita Sari dengan NIM 2105020033, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP Umrah. Nah, di sini saya sudah bersama Ibu Misna selaku Ketua RT 003 RW 016 Kampung Nosari Barat, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Ingin menanyakan mengenai kegiatan di kampung ini. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Seperti apa kegiatan yang dilakukan di kampung ini, Bu? Ya, seperti pengajian rutin setiap minggunya. Terus dasawisma, ibu-ibu arisan dasawisma setiap sebulan sekali, dan gotong royong sebulan sekali pada awal minggu pertama tiap bulan. Baik, terus kegiatan bagaimana cara Ibu mengajak warga-warga untuk bergotong royong ini, Bu, sebulan sekali? Dengan cara menginformasikan melewati media sosial seperti WhatsApp ke grup warga. Terus biasanya ada berapa orang, Bu, warga yang mengikuti kegiatan gotong royong ini? Insya Allah kalau tidak halangan sih semua warga, kecuali yang berhalangan, itu aja. Terus apakah pernah kegiatan gotong royong ini tidak terlaksana, Bu? Pernah, seperti tahun-tahun kemarin, 2 tahun kita COVID, itu pernah gotong royong, tapi sekarang insya Allah sudah mulai aktif lagi.
dengan sebulan sekalinya kita bergotong royong ada. Dan tadi kan bilang seperti kalau hari hujan, hari hujan kita bisa tertunda gotong royongnya. Apakah Ibu akan memberikan teguran jika salah satu warga di sini tidak menjaga lingkungannya? Iya, saya akan beri teguran melewati tadi WA group tadi dengan menghimbau kepada warga supaya untuk menjaga lingkungannya supaya terhindar dari wabah penyakit, apalagi sekarang ini sudah terjadi wabah penyakit demam berdarah. Baik Bu, demikian wawancara saya dengan Ibu RT 003 RW 016 bahwa di kampung ini memang ada kegiatan. Jadi kesimpulan dari wawancara saya hari ini adalah kita harus menjaga lingkungan kita agar jauh dari penyakit yang berbahaya dan menjaga silaturahmi sesama warga. Baik, saya ucapkan ribuan terima kasih Bu kepada Ibu yang telah memberikan waktu luangnya untuk bisa saya wawancarai. Baik, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak sengaja. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.